how are you today? I hope you are fine and healthy. With me, Miss Nunuy in Fine English. Okay guys, before we start our study today, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now please you check your Google Classroom and you fill in the blank in the bit.ly. Okay, please check your present list. Very good, thank you so much. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menentukan struktur kalimat naratif teks. Yang kedua, siswa mampu melengkapi isi kalimat dari naratif teks. Okay class, do you still remember with our subject in the last meeting? Okay, you are right. We talk about procedure text and now we have new subject. But before, let's watch the video. Okay, please watch and what do you think about the video? Yes, you are right. The video tell about the story. Pernahkah kalian mendengar cerita tentang Raden Panganten, Sang Kuryang atau yang lainnya? Tahukah kalian jenis teks dari cerita tersebut? Ya, betul. Teks tersebut adalah teks naratif. Ada yang tahu apakah teks naratif itu? Teman belajar, teks naratif itu biasanya menceritakan tentang cerita hayalan, dongeng, ataupun hanya rekayasa. Kalian bisa kasih contoh? Ya, betul sekali. Misalnya cerita tentang rakyat, ataupun tentang legenda, ataupun dongeng. What is the meaning of narrative text? Do you know about it? Okay, I will tell you about the meaning of narrative text. Narrative text is a story with complication or problematic event. So, the purpose of the narrative text atau tujuan dari naratif teks ini adalah to entertain the reader atau menghibur pembaca. Generic structure of narrative text consists of 4. 1. Orientation. 2. Complication. 3. Resolution. 4. Reorientation. Yang pertama adalah orientasi. Ini berisi tentang pembukaan, pengenalan tokoh, waktu, atau latar. Kedua adalah complication. Complication ini di mana sudah ada muncul konflik atau masalah. Jadi, dalam teks naratif itu, selain ada pengenalan tempat, tokoh, latar, dan yang lainnya, juga akan ada muncul masalah di dalamnya. Yang ketiga adalah resolution. Resolution ini bagaimana cara dari penyelesaian konflik. Misalnya ada masalah apa, lalu diselesaikan seperti apa. Yang keempat adalah reorientation, di mana ini adalah penutup dari cerita. Jenis dari naratif teks biasanya berupa cerita imajinasi atau fiktif atau tidak nyata seperti dongeng atau fairy tales, cerita rakyat, folk tales, mitos atau myth, fable atau cerita tentang hewan, legenda atau legend. Itu adalah jenis-jenis dari naratif teks. Oke, berikut ini saja jelaskan mengenai jenis-jenis dari teks naratif. Yang pertama, fairy tales atau dongeng. Ini biasanya dibacakan untuk anak-anak dan berisi keajaiban pada tokoh-tokoh cerita dan sering mengandung pesan moral. Yang kedua, folktale atau cerita rakyat. Sebuah cerita yang dituturkan turun-temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi suatu masyarakat. Yang ketiga, myth atau mitos. Cerita mitos ini banyak beredar dalam masyarakat dan umumnya dianggap sebagai cerita faktual. Yang keempat, fable, cerita yang menggambarkan tentang binatang. Yang kelima, legenda atau legend, cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana asal-usul suatu tempat itu terjadi. Kita akan membahas ciri kebahasaan dari naratif teks atau ciri dari naratif teks tersebut. Yang pertama, dia berbentuk past tense, kata kerja bentuk lampau. Yang kedua, ada action verb,
kata kerja aktif. Yang ketiga, time connector atau conjunction, atau bisa juga disebut dengan kata penghubung. Nah, itu tadi 3 ciri kebahasaan dari narrative text. Mudah bukan? So, what is conclusion for our topic today? For today, we have learned about. Okay, you are right. For today, we have learned about narrative text. And what's the meaning of narrative text? Narrative text is a story with complication and problematic event to find or to solve the problem. Can you get it? Okay, very good. Okay guys, I think it's enough for today. Thank you for your attention. Don't forget to study at home and look at your Google Classroom. There is a homework about our next meeting. So, keep smile, keep healthy, and stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.